Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang tafsir ayat ekonomi yang berkaitan dengan keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, boleh berupa uang ataupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai hak negara atau milik negara. Secara umum, keuangan negara itu berupa penerimaan, pengeluaran, ataupun hutang negara yang berhubungan dengan kegiatan negara. Kemudian dalam pemerintah Islam, keuangan negara itu bertujuan untuk menyejahterakan warga negara yang sumber pendapatannya diperoleh dari sumber pendapatan yang bersifat permanen ataupun temporer. Jadi pembagian keuangan negara dalam Islam itu ada dua, ada yang bersifat permanen dan juga ada yang bersifat kontemporer. Dalam Islam, keuangan negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan permanen. Pendapatan permanen di sini adalah pendapatan yang dikumpul pada masa tertentu dalam 1 tahun. Jadi, pendapatan permanen ini seperti zakat, kemudian kharaj, ada jizyah, dan juga ada usyuri. Zakat yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin, zakat adalah mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang telah ditetapkan menurut sifatnya dan untuk golongan tertentu. Jadi ada golongan masing-masing yang menerima zakat. Kemudian kharaj. Kharaj di sini adalah pajak atas tanah yang dirampas oleh orang kafir, baik melalui peperangan ataupun melalui jalan damai. Dan yang ketiga yaitu jizyah. Jizyah itu adalah hak yang diberikan Allah kepada orang muslim dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Sedangkan yang keempat yaitu usyuri. Usyuri itu adalah 10%. Maksudnya 10% ini dari mana? 10% dari lahan pertanian yang disiram air hujan atau 10% dari pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangannya. Selanjutnya yaitu pendapatan temporer. Pendapatan temporer itu adalah pendapatan yang diperoleh tidak berdasarkan masa tertentu, tetapi bergantung pada keberadaan sumber pendapatannya. Jadi ada beberapa pendapatan temporer seperti ghanimah, kemudian ada fai, ada wakaf, dan juga sedekah, hibah, ataupun hadiah. Kalau ghanimah, teman-teman sudah mengetahuinya bahwasanya ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari umat Islam melalui jalur peperangan. Kalau harta fai yang sebaliknya, jadi diperolehnya dengan jalan yang damai. Kalau wakaf di sini adalah menyerahkan hak milik barang ataupun benda yang tahan lama kepada seseorang ataupun lembaga, seperti tanah ataupun kendaraan. Dan yang terakhir, pendapatan keuangan yang lainnya berupa sedekah, hadiah, ataupun hibah. Nah, untuk tafsir ayat tentang keuangan negara, di sini saya mengambil ayat yang berkaitan dengan pendapatan temporer, yaitu ayat tentang ghanimah. Ayat tentang ghanimah ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 41, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasul. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama ghanimtum, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu peroleh, min syai'in, dari harta rampasan perang, fa'anna lillahi khumsahu,
Maka seperlimanya itu untuk Allah, wali rasuli, dan untuk rasulnya. Walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Untuk kerabat rasul, kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banis sabil, dan ibnu sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. In kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan kepada apa yang kami turunkan yang berupa Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, dan kepada hari Furqan atau hari bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi munasabah ayat pada surat Al-Anfal ayat 41 ini adalah pada ayat sebelumnya itu Allah itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang kafir. Jadi pada ayat ini Allah itu menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang yang diperoleh oleh orang muslim. Jadi peperangan itu Yaumal Furqan di sini menjelaskan tentang perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi menurut jumhur ulama, asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa terjadinya perang Badar dan merupakan ayat pertama tentang pembagian harta rampasan perang pada perang Badar. Jadi penafsiran ayat dalam surat Al-Anfal ini orang muslim yang melaksanakan peperangan tersebut bertanya tentang bagaimana sih pembagian harta rampasan perang yang diperoleh dari peperangan dari perang Badar. Jadi Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan pembagiannya. Jadi yang pertama, pembagiannya yaitu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi untuk Allah dan Rasul-Nya ini adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya pembangunan masjid atau pembangunan jalan untuk umum dan lain sebagainya. Kemudian pembagian yang kedua untuk kaum kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan tidak kepada Bani Abdi Syam ataupun Bani Naufal. Jadi yang hanya diberikan harta tersebut kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Padahal sama ya, sama kaum kerabat Nabi, Bani Abdi Syam dan Bani Naufal itu sama kerabat Nabi, akan tetapi yang dimaksud di sini kaum kerabatnya hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib, karena Nabi itu sangat mengerti sekali. Yang membantu Nabi dalam peperangan itu kebanyakan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi mereka memperjuangkan agama, kemudian memberikan hartanya untuk perjuangan peperangan melawan orang kafir. Sedangkan Bani Abdi Syam tidak terlalu banyak mereka yang ikut memberikan bantuannya terhadap orang-orang yang hendak berperang. Kemudian yang ketiga yaitu anak yatim, yang keempat fakir miskin, yang kelima ibnu sabil. Lah itu 1/5 ya, 1/5-nya. Kemudian 4/5-nya diberikan kepada tentara yang ikut berperang. Jadi di sini dinamakan dengan Yaumal Furqan, yaitu
hari yang memisahkan antara keimanan dan kekafiran, di mana pada perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang pertama terhadap kaum musyrikin. Walaupun jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit ya daripada kaum kafir. Jadi jelas sekali seperlima itu untuk yang di sini, kemudian 4/5-nya untuk tentara yang ikut berperang. Jadi keuangan negara yang bisa dikelola pada masa Rasulullah ataupun pemerintahan Islam pada waktu itu adalah 1/5 ini. Jadi untuk Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ayat yang berkaitan dengan fight atau harta rampasan perang yang diperoleh melalui jalan damai. Kalau yang tadi melalui peperangan ghanimah, kalau yang sekarang fight itu harta rampasan yang diperoleh melalui jalan damai. Jadi penjelasan tentang fight itu ada dalam surat Al-Hasyr ayat 6. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu juga dijelaskan tentang surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dijelaskan tentang pengertian distribusi atau proses distribusi. Nah, sekarang kita baca bersama surat Al-Hasyr ayat 6 yang menjelaskan tentang fight. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi walakinallaha, akan tetapi Allah itu memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi munasabah ayat pada surah Al-Hasyr ayat ke-6 ini, pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-5, Allah itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu telah mengepung dan mengusir kaum Yahudi di Madinah. Dan mereka hanya diperbolehkan membawa harta yang bisa dibawa oleh seekor unta saja. Jadi karena fai itu adalah rampasan perang yang diperoleh melalui jalan damai, maka di sini Allah itu menyebutkan kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Jadi di sini tidak menggunakan unta ataupun kuda untuk bisa berperang. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Hasyr ayat ke-6 yaitu harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir setelah mereka diusir dari kota Madinah itu dianggap harta fai. Jadi karena Bani Nadir itu menyerah kepada kaum muslimin sebelum terjadi peperangan. Akhirnya ayat ini turun sebagai penjelasan tentang pembagian harta fai-nya. Nah, penafsirannya di sini Allah itu menerangkan bahwasanya Bani Nadir itu harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka itu karena diusir dari Madinah itu jatuh kepada tangan Rasulullah. Jadi terserah Rasulullah, itu sudah wewenang Rasulullah mau diapakan, menjadi milik Allah dan Rasulnya. Jadi harta itu tidak dibagikan kepada tentara-tentara yang berperang, sebagaimana yang berlaku pada harta rampasan perang atau ghanimah. Jadi karena tidak berperang, maka ini tidak boleh dibagi kepada siapapun. Nah, di sini menjadi wewenang Rasulullah.
Nah, selanjutnya kita akan membacakan hadis tentang keuangan negara. Jadi, hadis yang saya ambil di sini adalah hadis yang berkaitan dengan wakaf, di mana wakaf di sini adalah memberikan sesuatu yang berupa hak milik yang tahan lama pastinya kepada seseorang ataupun kepada sebuah lembaga untuk bisa dimanfaatkan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'u lah. Jadi dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah itu pernah mendengar dari Rasulullah. Rasulullah itu bersabda bahwasanya ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali yang 3, yaitu sedekatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah ini apabila selalu dimanfaatkan, selalu dipergunakan, seperti halnya wakaf. Wakaf itu akan mengalir terus pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian awaladin sholih yada'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.